Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ahibati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adzabah. Adzabah atau juga disebut dengan kurban atau istilah lain adalah udhiyah. Ya, istilah lain namanya udhiyah. Taib, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada hal yang harus kita perhatikan dalam pelajaran udhiyah atau ad-dabah ini. eh, Buku yang kita miliki di kelas 3 ini yaitu buku Al-Fiqh, yani li fasli at-tasi li as-sanawi aw lil mutawasid. Adapun yusamma al-ahdab at-ta'limiyah. Al-ahdab at-ta'limiyah yusamma atau disebut dengan bahasa Indonesia adalah tujuan pembelajaran kita pada materi udhiyah atau ad-dabah. Awalan bayanu ta'rif ad-dabah. Bayan ta'rif ad-dabah. Yani menjelaskan tentang pengertian berkurban. Summa zaka yani zikrud dalil an-naqli ala syuruti dzabah. Yang kedua adalah menyebutkan atau mengetahui tentang dalil nakli di dalam Al-Quran dan syarat-syarat dari berkurban. Summa asalis tashkhis asyurut adzabah. Tashkhis ini bisa juga syarat-syarat apa yang kekhususan atau yang lain-lain yang berkaitan dengan adzabah ini. Kemudian yang keempat adalah taudih hikmah adzabah. Taudih itu dari makna wadduha yuwaddihu. Wadduha yuwaddihu artinya adalah menjelaskan hikmah adzabah. Taib ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjut ke pertemuan ini. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum li tukabbirullaha ala ma hadakum wa basyirhum al-muhsinin wa basyiril muhsinin. Taib hadhihi yani ad-dalil an udhiyah atau dzabah fi suratil hajj al-ayat sab'ah wa salasun. Ya. Jadi disebutkan di dalam ayat ini, antum semuanya bisa merujuk kepada Al-Quran, Quran surah Al-Hajj ayat 37. Seseorang yang berkurban itu bukan hanya terletak pada dagingnya, bukan juga terletak pada darah yang mengucur, akan tetapi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha itu menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Karena tidak mungkin orang yang ingin melaksanakan berkurban ya kemudian dia melaksanakannya tanpa ada niat terlebih dahulu. Jadi orang yang sudah menabung di awal bulan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk zabah, untuk yakni udhiyah, itu menunjukkan bahwa ketakwaannya itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan-hewan kurban itu tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hewan-hewan kurban, hewan-hewan yang ada di dunia ini adalah sebagai kenikmatan atau sebagai perhiasan bagi manusia. Ya. Ini adalah terkait dengan Allah menundukkan hewan-hewan di dunia bagi manusia. Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bukan hanya dagingnya, darahnya yang akan kembali ya kepada diri manusia, ya,
tetapi yang akan dinilai adalah derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, nadkhul ila ta'rif al-udhiyah. Ta'rifuha hiya syah allati tadbahu ba'da salatil 'idil adha taqarruban ila Allah ta'ala. Syah di sini bisa kambing, bisa domba. Ya, di sini adalah asyah ini disebut domba, ya. Domba. Jangan berisik. Sana. Ya, ada backgroundnya kucing ya. Oke, ini bukan syah, suara itu adalah suara kucing. Kita lanjut bahwa syah itu adalah domba. Syah itu adalah domba. Ya. Hukmuha hiya sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dianjurkan. Jadi hikmah udhiyah atau berkurban itu sunnah muakkadah. Aw wajibun 'indal ahnaf, atau juga disebutkan wajib, ya. Wajib, ya. Menurut madhab Hanafi, kullu amin liman wajada sa'ah fi rizkihi. Wajib kepada setiap orang, setiap tahun untuk menunaikan udhiyah liman wajada sa'ah fi rizkihi. Kalau rizkinya mungkin berlebih atau juga dia sudah menabung. Pokoknya yang namanya berkurban itu kalau tidak niat ya nggak bakal bisa. Sayang gitu ya. Ada rasa sayang, ada rasa ini nanti saja. Wahia ahabbul a'mali ilallahi ta'ala ba'da sholatil 'id al-adha al-mubarak. Yang paling dicintai pekerjaan atau amaliyah udhiyah ini si Allah Subhanahu wa taala setelah salat Idul Adha al-Mubarak. Setelah salat Idul Adha al-Mubarak. Fadluha, adapun keutamaan lil mudahi hasanatun. Lil mudahi, bagi yang berkurban itu hasanatun. Hasanah itu dari hasan. Hasan itu artinya apa? Kebaikan. Bikulli sya'ratin min sya'ri al-udhiyah. Setiap helai rambut dari hewan udhiyah itu adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap 10 permisalan 10 helai rambut itu, ya, Allah akan melipat satu helai rambut hewan yang diudhiyah itu 10 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan liman yasha, bagi orang yang dikehendakinya. Wa yugfaru dzanbihi bi awali qatratin min dam'ihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya ketika kucuran pertama, cipratan pertama darah yang keluar dari hewan kurban itu. Taib, ahibat fillah rahimahullah. Summa mal hikmati minha. Ta'rif hukum al-an, yani al-hikmah minha. Apa hikmahnya disyariatkannya untuk berkurban? Awalan, yang pertama adalah at-taqarrubu ilallahi subhanahu wa ta'ala. At-taqarrub. Taqarrub ini dari taqarroba ya taqarrubu. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkurban. Jadi kalau orang dia sudah berkurban tahun ini merasa lega, merasa bahagia, tapi kalau memulainya itu sulit sekali. Kenapa dia sulit? Karena gangguan hawa nafsu dan seterusnya. Sehingga kalau tidak diniatkan, kurban ini tidak akan bisa. Maka kalau orang ini merasa gersang hatinya, rizkinya tidak datang-datang, pekerjaannya penuh dengan masalah, usahanya juga penuh dengan masalah, cobalah
dengan berkurban. Cobalah dengan berkurban. Nah, makna berkurban di sini salah satunya adalah udhiyah. Ada berkurban yang lain ada, tapi kita tidak akan bahas di kesempatan ini. Jadi, salah satu hikmah dari berkurban adalah at-taqarrubu illahi subhanahu wa ta'ala. Saniya, yang kedua, ihya'an li sunnati anbiya abina Ibrahim inda madzhabha kabashan fada'an liwalidihi Ismail alaihi mussalatu wassalam. Menghidupkan sunnah bapak kita Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika indama zabaha kabashan, ketika Nabi Ibrahim itu berkurban kibas, ya, atau domba gibas bahasanya. Fadaan liwaladahi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kibas, ya. Ini adalah syariat. Nah, kita tidak akan membahas dulu tentang bagaimana kok disyariatkannya ini. Ya, sebetulnya kalau singkatnya adalah disyariatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, yaitu untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail dari seorang istri namanya Hajar. Ketika sudah lahir, jadi Nabi Ibrahim itu sebelumnya tidak punya anak. Nikah dengan Sarah, tidak punya anak. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menikah lagi dengan Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu adalah budaknya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diizinkan oleh istrinya Sarah, ya, untuk dinikahi, ya. Nah, setelah punya anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk pergi meninggalkan Baitullah di Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Kemana? Ke Baitul Mubarakah atau ke lembah tua, ya, Wadin Muqaddasi tua, atau juga disebut di sini wadi di sini adalah wadi apa namanya itu, lembah yang disucikan, lembah yang tandus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan istrinya membawa keluarganya untuk ke lembah tua ini. Nah, disinilah Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Setelah di Palestina, Nabi Ibrahim setelah puluhan tahun, di kata sebagian yang meriwayatkan Nabi Ibrahim 10 tahun meninggalkan anak istrinya. Di mana? Di Wadi Al-Muqaddas ini, atau disebut dengan Wadi Tua ini. Setelah 10 tahun ditinggalkannya, ya, Nabi Ibrahim bertemulah dengan istrinya dan anaknya. Baru beberapa lama, belum lama untuk bercengkerama dengan keluarganya, dengan anaknya, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Bagaimana tidak seorang anak yang anak satu-satunya, anak yang dicintainya, anak yang disayanginya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh sembelih. Ini perintah Allah atau perintah setan begitu? Malam pertama mimpi begitu. Malam kedua mimpinya sama, diperintahkan untuk menyembelih. Belum percaya juga, di malam ketiganya Nabi Ibrahim mimpi lagi untuk menyembelih anaknya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdiskusi kepada anaknya, ya, terkait dengan mimpi itu, ya. Disebutkan di dalam Quran, falamma balagha asyuddahu. Jadi Nabi Ismail itu belum menjadi nabi. Falamma balagha asyuddahu. Jadi balagha itu sampai, asyuddahu sampai dari kekanak-kanakannya. Jadi anak yang baru balik gitu, bagaimana? Masya Allah gitu ya. Punya kebiasaan, punya kecerdasan, kemudian wajahnya sudah menunjukkan
wajah-wajah yang baik, wajah-wajah yang soleh, kemudian taat kepada orang tua, taat kepada ibunya, dan seterusnya. Disuruh disembelih. Kalau kambing itu ya baru usia 8 bulan lah begitu. Usia 8 bulan kambing atau 1 tahun kambing itu kan masa-masa apa? Masa-masa yang lezat, masa-masa yang bagus begitu ya. Disuruh disembelih begitu ya. Ini manusia bukan hewan, ya. Nah, di sini yang pertama kali disyariatkan ketika Nabi Ibrahim sudah mendekati penyembelihan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kabasyan, dengan hewan domba tersebut kibash. Bahasa ini sih ya domba gibas, itu dalam bahasa Arab namanya kabasyan atau kibash atau gibas gitu ya. Summa asalis at-tawsi'ah, ya, tawassa'ah 'alal 'iyal yaumul 'id wa sya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin wa takaful bainal muslimin. Makna tausiah di sini mungkin bacanya tausiah, ya menyebarkan, atau juga bahasanya membahagiakan, atau juga meluaskan, ya, meluaskan, membahagiakan kepada keluarga pada hari raya. Wasya'ah itu ya artinya supaya hari raya itu bahagia. Jadi kalau orang yang bahagia itu bagaimana wajahnya? Bersinar-sinar, berseri-seri. Nah, ini orang yang supaya apa? Supaya ketika hari raya itu bergembira gitu, jangan bersedih. Antara orang kaya, orang miskin, ya, orang fakir. Jadi kalau sudah hari raya, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, nggak ada orang fakir, semuanya harus sya'ah, wajahnya sya'atur rahmah. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan, berseri-seri, semuanya bisa makan daging. Wat takaful bainal muslimin. Takaful itu apa? Takaful itu tolong menolong antara kaum muslimin, ya. Jadi kurban itu bukan hanya ada satu tempat saja, tapi harus didistribusikan dengan baik. Di Indonesia banyak sekali mungkin kulitnya tahun kemarin sampai berserakan di mana-mana. Tapi kalau kita melihat orang-orang Suriah, orang-orang Palestina, orang-orang yang tertindas kaum muslimin di seluruh dunia mungkin tidak mendapatkan udhiyah ini. Tapi bagi mereka, bagi kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak susah mendapatkan daging itu. Makanya sekarang ada dagingnya diawetkan, kemudian disebarkan kepada masyarakat yang miskin. Jadi masyarakat yang miskin banyak di Indonesia. Oh, banyak. Jangan ditanya itu. Kemudian yang keempat, rabi'an syukran lillahi azza wa jalla lamma sakhara linnasi minal an'am. Jadi hikmah dari udhiyah itu adalah bersyukur. Syukur kepada Allah azza wa jalla. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Coba kalau ada kambing nerjang kita, kira-kira kita celaka nggak? Ada sapi ngejar kita, kira-kira kita takut nggak? Ada ayam tahu-tahu melihat pakaian orang yang warna-warni, kemudian dipatuknya gitu ya, diserangnya oleh ayam. Ada nggak kira-kira hewan yang menyerang? Nah, di sini jadi hewan itu, fitrahnya hewan itu membinasakan, ya. Makanya di sini adalah disebutkan bahwa kalau Allah telah menundukkan hewan-hewan itu untuk manusia, maka manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hewan ternak, hewan peliharaan, hewan buas pun oleh manusia bisa ditundukkan. Ya. Manusia itu punya kemampuan untuk menundukkan hewan-hewan. Hewan yang buas pun, ya,
di negeri-negeri Arab itu, ya, misalkan di Abu Dhabi, di Arab sana, banyak orang-orang memelihara macan, harimau, singa, begitu itu sudah biasa. Tapi menurut orang Indonesia bahwa harimau itu buas, bisa makan kapan saja kalau nggak dikasih. Nah, ini namanya ya rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya, yaitu hewan-hewan yang ada di muka bumi ini Allah tundukkan ya sebagai binatang ternak, dan banyak di antaranya adalah untuk dijadikan makanan atau juga perhiasan manusia. Taib. Kita masih banyak pembahasan pada kesempatan ini, salah satunya adalah asnaful udhiyah wa a'maruha. Ya. Jadi ada golongan-golongan hewan kurban. Yang pertama adalah ad-do'nu, al-khuruf. Al-khuruf itu domba yang berumur 6 tahun dan ke atasnya. Jadi di Arab itu jarang kambing saya lihat, tapi banyaknya domba gembel itu, al-do'an. Jadi kibash itu mungkin salah satunya adalah asnafnya di sini. Ad-do'an, domba atau kambing yang disebut dengan khuruf, umurnya berapa? Umurnya 6 tahun, 6 bulan. Jadi umur dombanya adalah 6 bulan. Boleh berkurban umur domba atau kambing itu 6 bulan. Kemudian ma'iz, ada namanya ma'iz. Domba atau kambing umurnya berapa bulan? Umurnya sanatun fama faukun. Setahun atau di atasnya. Ya. Summa salisan al-baqar. Kalau bakar sapi, wa umruha, umurnya itu harus sintani wadakhala fisalisa. Harus 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga. Tidak boleh menyembelih sapi, ya, menyembelih sapi itu umurnya di bawah 2 tahun. Yang keempat adalah al-ibil. Ibil itu apa? Ibil itu bahasa Indonesia unta. Wa umruha arba'u sanawat wa dakhala fil khamisah. Jadi umurnya minimal 4 tahun. Arba'a sanawat wa dakhala fil khamisah. Tidak boleh kurang dari 4 tahun. Taib. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin pertemuan pada kesempatan ini kita cukupkan dulu insyaallah. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syurutul udhiyah. Syarat-syarat berkurban. Penting ya. Mudah-mudahan di tahun depan santri-santri Pondok Pesantren Istiqomah yang jumlahnya 250 lebih ini bisa mengadakan kurban untuk masyarakat pinggiran ya. Kita coba nanti. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa memotong atau mendistribusikan hewan kurban dari Pondok Pesantren Istiqomah untuk masyarakat pinggiran, untuk masyarakat pedesaan ya. Taib hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada saatnya nanti kita bisa bertatap muka biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.